Baru-barunya corona muncul di Cina sana, tetanggaku sudah fasih menjadi juru bicara tentang virus yang mematikan itu. Menurut istri, ia selalu share info terbaru. Kadang menyedihkan, menakutkan, juga hal-hal yang menggelikan. Ada foto, video, bahkan tulisan yang panjang sekali. Mungkin juga campur aduk dan tidak teridentifikasi sahih dan hoaxnya. Nggak usah digagas, kataku pada istri. Tapi mas, terus bertubi-tubi pulsaku. Aku tidak tertarik menjawab pertanyaan istriku. Dua anakku sibuk mengerjakan tugas sekolah. Beberapa hari ini belajarnya di rumah, sekolah kosong. Siswa-siswa, guru-siswa, guru-guru tidak boleh saling bertemu. Pacul kecil ku ambil, caping ku jinjing. Aku siap bekerja setelah berpamitan dengan keluarga. Aku mengerjakan ladang dan sawah milikku sendiri. Aku bukan majikan, tetapi juga bukan buruh. Aku bersyukur gempa corona tidak menggoyahkan ekonomi rumah tanggaku. Aku tidak di PHK, aku tetap bekerja, tidak berkerumun massa, dan produk taniku pasar masih tetap meminta. Siang hari menjelang duhur, baru saja aku pulang dari kantor. Istriku tergopoh-gopoh membawa HP. Katanya sekarang tidak boleh kemana-mana, harus di rumah, dan jika terpaksa keluar harus pakai masker. Ini instruksi presiden loh mas. Aku hanya tersenyum, berusaha menunjukkan perhatian dan menghargai istri. Itu juga dari Mbak Susi, tanyaku sambil aku cuci tangan kaki di keran depan rumah. Biasanya hanya air yang mengalir, namun sejak ada corona, istriku menyiapkan sabun di sana. Oh ya lupa, tetanggaku itu Susi namanya, tapi kurang paham lengkapnya. Soalnya belum begitu lama bertetangga. Ia mengurus rumah tangga, ia juga buka usaha warung kecil, tapi kulihat hampir tidak ada pembelinya. Suaminya Pak Hartono, sependek tahuku, beliau pegawai pemerintah. Ya kisaran 2 minggu lalu ia pergi ke kantor berjas dan berdasi. Katanya dilantik jadi kepala apa begitu. Dengan impor virus dari Wuhan itu, warungnya lumayan laris. Setiap kali ia share bahwa harus pakai masker, di warungnya tersedia barang penutup mulut hidung itu. Dijual murah. Kami di kampung tidak mampu beli yang mahal-mahal, yang penting masker. Di warungnya juga tersedia hand sanitizer, cairan disinfektan, juga antiseptik. Orang kurang paham apa gunanya, taunya ya semprot-semprot. Semakin banyak yang nyemprot, semakin laris warung Mbak Susi. Berita corona semakin gencar, rezeki Mbak Susi semakin lancar. Kurang tahu kulakan di mana material itu atau salesnya siapa. Tahu-tahu warung Mbak Susi serba ada untuk corona. Pak Hartono sendiri kulihat semakin sibuk. Dia itu petugas corona mas. Jelas istriku yang menurutku sok tahu. Ya Mbak Susi bilang suaminya dereke Pak Bupati kunjungan mengatasi corona. Tensi suaranya lebih tinggi, mungkin melihat ekspresi wajahku yang kurang apresiatif. Malam itu kami baru saja turun salat tarawih. Aku lihat Pak Hartono baru pulang kantor. Wajahnya terlihat lelah disorot lampu jalan yang remang. Masih tarawih Pak Gun? Tanya Pak Hartono diarahkan kepadaku, meskipun di situ minimal ada 5 bapak-bapak. Kami mau menyalaminya, tetapi kulihat Pak Hartono agak ragu. Segera sadar bahwa sementara bersalaman itu ditiadakan. Iya Pak Har, jawabku, kubuat seramah-ramah mungkin. Ini hanya menjaga musola biar tidak mati. Yang lain sudah salat tarawih di rumah masing-masing. Oh betul, jaga jarak satu dengan lainnya minimal 1 meter ya. Ujarnya setengah
bertanya dan memerintah. Betul Pak, jawab kami hampir bersamaan. Baru pulang Pak, tanya Pak Sudar, tetangga belakang rumah. Mungkin sekadar berbasa-basi juga. Iya, tadi mengambil paksa, ada pasien positif terpapar corona. Dia merasa sehat, dia tidak merasa gejala apapun. Ia tidak mau mengisolasi diri. Ini kan berbahaya, katanya penuh semangat. Saya bawa ke RSU, lanjutnya. Kami serius menyimak penjelasan Pak Hartono. Jadi Bapak tugasnya di corona? Pak Sudar bertanya lagi. Pak Hartono tersenyum bangga mengiyakan. Kami cuma tersenyum mengangguk. Di antara warga memang hanya Pak Hartono sendiri yang orang kantoran. Sebagian besar kami hanyalah pesawah, peladang, pekebun, dan petegal. Anu ya Pak Gun, kembali Pak Hartono berbicara kepadaku, tapi sebenarnya kepada semua. Lingkungan dijaga, di luar sana banyak maling. Sekarang kan banyak orang nganggur, kehilangan pekerjaan, dirumahkan oleh perusahaan jadi rawan. Kami kur, iya Pak Har, dengan penuh hormat dan takzim. Yang beruntung ya sampean-sampean itu, kata Pak Hartono yang aku kira mengalihkan topik pembicaraan. Mungkin melihat kami tidak bisa nyambung pembicaraan, Pak Hartono menjelaskan. Panjenengan kan bekerja di sawah sendiri, tegal sendiri, kebun sendiri, ladang sendiri. Panjenengan itu majikan-majikan, bukan buruh, sehingga tidak ada orang memecat panjenengan. Panjenengan produksi, laku dijual, dan ada pendapatan. Bagaimanapun kondisi panjenengan tetap. Pak Hartono mengacungkan kedua jempolnya. Tapi Pak, cabai harganya rendah banget, kata Pak Komar mencoba menyanggah. Alhamdulillah dia paham pusaran pembicaraan. Bersyukurlah Pak Komar, masih ada untung kan? Coba bayangkan kalau bapak-bapak ini karyawan pabrik, ada corona, pabrik tidak produksi, ditutup, karyawan dipecat, tidak dibayar, tidak ada pesangon. Gimana coba? Mau pulang kampung tidak bisa, tetap di kota nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan, nggak ada duit. Kami diam. Dalam hati kami mengiyakan dengan cara sendiri-sendiri. Dengan nada rendah, Pak Hartono menegaskan, jika ekonomi menjadikan rakyat sebagai majikan, ada badai apapun kita akan tetap tangguh. Ada gempa bagaimanapun kita tetap kukuh. Sekali lagi kami diam dengan hanya 1/sekian persen paham. Selebihnya tersenyum dan mengangguk. Percakapan tidak dilanjutkan panjang lebar. Kami lihat Pak Hartono juga lelah dan perlu istirahat. Kami segera pulang. Aku mau mengunci pintu rumah menjelang tidur. Tapi dari balik gorden kulihat pintu rumah Pak Hartono masih terbuka lebar. Beliau sibuk mengangkut barang-barang dari mobil dibawa ke rumah. Tadinya aku mau keluar membantu, tapi kuurungkan. Mengapa harus malam-malam begini? Aku jadi berpikir barangkali ada sesuatu yang sebaiknya tidak ku ketahui. Sebenarnya aku juga ingin tahu. 2 hari kemudian aku jadi tahu. Sekitar pukul 8 pagi, aku siaga menyawah. Satu mobil polisi datang di rumah Pak Hartono. Saat seperti itu Pak Hartono kan sudah ngantor, tinggal Mbak Susi sendiri di rumah. Aku pikir itu tamu biasa. Tapi melihat Mbak Susi ngelesot ngoplok di depan pintu ruang tamu, perhatianku jadi tertuju. Para tetangga juga berbuat sama, sebab kehadiran satu mobil polisi di kampung sudah bagian yang sangat menarik perhatian. Orang sekampung berdiri di depan rumah, diam, celingak-celinguk, saling pandang, dengan 2 tangan saling bersemuka di depan dada. Tanda tanya ada di setiap muka. Aku mencoba mendekat, maksudku mbageke. Tapi tangan salah seorang anggota polisi berada di luar menghalangi. Cukup dari sini saja Bapak, katanya lembut tetapi tegas. Aku juga hanya melanjutkan berdiri di situ, hanya sebentar. Aku segera memberi isyarat anak-anakku dan istriku masuk ke rumah seperti menggiring ayam masuk kandang.
Istri dan anak-anakku paham akan pandanganku. Kami semua masuk. Hal itu diikuti oleh tetangga-tetangga yang lain, sehingga tidak seorang pun melihat ketika Mbak Susi diminta naik mobil polisi dan diajak pergi. Rumah Pak Hartono dikunci rapat dan ada pita kuning melintang di keliling rumah. Aku bingung beberapa lama. Mau menghubungi Pak Hartono, tidak tahu nomor kontaknya, juga tetangga tidak ada yang punya. Hampir 1 jam, kami hanya bagaimana dan bagaimana, hingga Pak Kadus datang bersama aparat desa. Pak Gun, minta bantu agar masyarakat ikut menjaga kondisi rumah Pak Hartono tetap seperti itu. Di situ banyak bantuan kemanusiaan yang seharusnya disalurkan kepada yang berhak secara gratis, kata Pak Kadus. Terus kalau Pak Hartono pulang bagaimana? Saya bertanya. Iya, yang dijemput tidak hanya Bu Hartono, utamanya malah Pak Hartono. Dia sudah dibawa ke RSU terpapar corona, jawab Pak Kadus.